Sudah ya. Nah, tadi sudah belajar menggambar, sekarang kita lanjut lagi. Setelah menggambar, yang tidak kalah penting juga, kita harus menguasai cara menghitung jarak dua titik di bidang kartesius. Kenapa? Ya, kita kembali lagi ke definisi lingkaran. Jadi lingkaran itu kalau menurut definisi itu ke tempat kedudukan kumpulan titik yang mempunyai jarak. Nah, ini jarak yang sama ya, saya kasih warna merah. Titik sama jarak. Berarti ada dua hal yang penting. Pertama titik dan jarak. Artinya kalian harus tahu caranya menghitung jarak antara dua titik. Misalnya saya punya soal seperti ini ya. Hitunglah jarak antara titik negatif 3, negatif 4 dengan titik 8,3. Nah, ini materi dasar juga, ini kalian harus kuasai ya. Negatif 3, negatif 4. Ya, ini negatif 3, negatif 4. Berarti titiknya ada di sini nih posisinya. Oke. Dan 8,3 ini 8, ini 3. Berarti kalau kita cari titik temunya ada di sini dia. Nah, ini A dan B. Kalau A dan B, titik ini kita hubungkan dengan garis, jadilah dia garis AB. Berapa jaraknya? Kalau di sini sudah ada jaraknya 13,04. Tapi berapa itu ya? Nah, ini angka tidak rasional ini. Oke, kita akan hitung bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini saya akan coba buat ya. Ini dasarnya adalah pelajaran yang sudah kalian pelajari sebenarnya dari SMP ya. Ini saya buatkan dari titik B sebuah segmen garis ya, misalnya dia berhenti di C. Kemudian dari A kita hubungkan lagi garis ke C. Nah, perhatikan. Ini adalah benda apa bentuknya? Ya, ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Pada sebuah segitiga siku-siku ada sebuah rumus yang pasti kalian harus butuhkan itu ya, harus kalian ingat baik-baik. Namanya rumus Pitagoras. Ya, itu rumus Pitagoras. Nah, ini gambar segitiganya. Saya akan print screen saja. Kita coba kerjakan ya di Microsoft Word ya. Nah, ini ya. Kita coba kerjakan dulu. Oke. Gambar tadi akan saya letakkan di sini ya. Hasil print screen-nya. Ini saya buat lebih kecil dulu ya. Ya, yang tidak diperlukan kita hapus saja supaya tidak mengganggu tempatnya ya, supaya hemat dengan tempat. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Ini kalau saya di kelas malah susah ini gambar begini ya. Mumpung di sini kalian bisa lihat aplikasi yang sangat berguna namanya GeoGebra, nanti kalian bisa coba. Oke. Di sini saya akan tandai beberapa bagian penting ya. Nah, misalnya ini 8,3 ini disebut sebagai titik B tadi. Ini adalah komponen kedua. Komponen X-nya ini kita sebut sebagai X2, sedangkan komponen Y-nya Y2. Nah, berarti ini adalah X1 dan ini Y1. Kalau dibalik bagaimana? Tidak masalah. Tidak masalah ya. Nah, sekarang ini jarak dari B ke C ini adalah komponen sumbu Y-nya. Kalau dilihat di sini ujungnya B itu ketinggiannya 3, kemudian kalau sampai ke C ini
adalah negatif 4. Sehingga kalau kita mau mencari ini, berapa ketinggian segitiga ini, itu sama dengan selisih nilai komponen Y antara titik B dengan titik A. Sehingga nanti kalau saya tulis ya, ini ya, tingginya itu sama dengan tadi kan B, ini kan komponen Y ya, saya misalkan saja begini, berarti ini Y2 ini dikurangi dengan Y1. Itu ketinggiannya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan alasnya? Alasnya ini garis AC. Kalau alas ini dia di sumbu mendatar ya. Sumbu datar ingat itu punyanya X. Berarti ini adalah selisih dari nilai X-nya. Ya, saya ganti dulu. Berarti ini X2 kurang X1. Ini alasnya ya. Oh, ini Y1 seharusnya, bukan Y2. Oke, tinggi dan alas kita sudah punya. Sekarang kalau kita mau mencari sisi miring ini, berarti panjang AB ini sisi miring. Kalau kalian ingat Pitagoras, rumus Pitagoras bagaimana? Masih ingat? Masih ingat rumus Pitagoras? Oke, kalau tidak ingat, ya sudah, saya ingatkan saja ya. Berarti ini, sisi miring ini, saya kasih nama saja dia S ya. Rumus Pitagoras kan begini. Kalau dia mencari sisi miring ya, sederhananya begini rumus Pitagoras. Kalau yang dicari sisi miring berarti dia adalah penjumlahan. Penjumlahan dari dua sisi yang saling siku-siku, yaitu alas dan tingginya. Ini alas, ingat yang di bawah itu tinggi. Berarti ini sama dengan A kuadrat ditambah dengan T kuadrat ya. Saya buat duanya duluan. Ya, ini rumus dari jarak dua titik itu. Ini yang nanti juga akan menjadi dasar pada rumus lingkaran. Nah, berapa jaraknya? Oke, kita hitung sama-sama sekarang. Berarti kalau kita cari, nah alasnya berapa? Alasnya itu tadi sudah kita tulis ini, X2 kurang X1 ya. Saya kasih tanda kurung saja dulu. Ini isinya A, X2 kurang X1. Kemudian tingginya itu tadi ini selisih antara Y2 kurang Y1. Nah, berapa nilainya? Oke, kita substitusi nilainya masing-masing ya. Yang tadi kita misalkan titik kedua itu kan ini. Berarti otomatis ini X2, ini Y2. Sekali lagi, tidak masalah tertukar. Boleh ini disebut titik kedua juga nggak masalah. Yang penting harus konsisten. Kalau ini X1 berarti ini harus Y1. Jangan ini X1 di sini bilang Y2 gitu ya. Jadi titik 1 ya 1, titik 2 ya 2. Nah, kita substitusi saja ya. X2-nya tadi 8. Berarti ini 8 dikurangi dengan 8 dikurangi dengan negatif 3. Negatif 3. Nah, sedangkan Y-nya itu tadi selisihnya antara ini. Y2 tadi nilainya 3. Dikurangi dengan Y1-nya tadi negatif 4 Y1. Negatif 4. Oke. Ya. Ini pakai equation ya begini nih ngetiknya nih. Makanya kalau kalian itu ulangan ngelamun itu saya merasa gimana gitu ya. Ngetiknya lumayan lama nih, lebih enak nulis langsung. Oke, kita hitung hasilnya ini berapa. Hati-hati ya, ini ada negatif di sini.
8 dikurangi negatif 3, hati-hati ya, 11 hasilnya. Ini hasilnya adalah 7. Seperti itu hasil hitungnya ya. Jadi nanti persamaan lingkaran juga dasarnya dari sini. Kenapa? Karena di lingkaran tadi seperti yang saya sebutkan di awal, ada jarak, ada titik, 2 yang disebut. Nah ini kalau kita hitung, hati-hati ya, 11 pangkat 2 itu bukan 22 ya, tapi 121 ditambah dengan 7 pangkat 2 itu bukan 7 kali 2 ya, bukan 14, tetapi 49. Kalau kita hitung lagi, hasilnya adalah 170 ya. Berarti ini adalah S kuadrat. Ingat, kalau kalian mencari jarak bukan mencari S kuadrat, tetapi kalian mencari nilai S-nya saja. Berarti S sama dengan ini, akar dari 170 ya. Akar 170 ini bilangan irasional, jadi kalian tidak bisa mencari nilainya kecuali pakai kalkulator sains ya. Oke, ini adalah materi dasar yang kedua, mencari jarak antara 2 titik ya. Ini kira-kira langkahnya seperti ini. Oke ya, sekian dulu untuk materi dasar pengantar yang kedua.